Allah sekaligus sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Ketua Yayasan daripada Masjid Al-Munawwarah, Pak Dr. Haji Sobur, Abdul Sobur. Beliau ini mudah-mudahan senantiasa tetap dalam kondisi kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, sehingga dapat mengajak seluruh jamaah untuk terus dapat memakmurkan rumah Allah yang mulia ini, dan juga seluruh jajaran para pengurus Masjid Al-Munawwarah serta ibu bapak sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita di sini semuanya adalah tiada lain untuk kita sama-sama terus meningkatkan, yaitu amal ibadah kita, iman dan takwa kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, tema adapun yang berkaitan pada kesempatan Ahad 13 Juli 2025 ini ada 5 hal atau 5 poin paling tidak. Bapak ibu kita yang berada di rumah Allah yang mulia ini, yang setiap hari kalau ditanya kamu beriman, beriman, begitu kan? Dan dipastikan kita yang berada di rumah Allah yang mulia ini, aku yakin Bapak Ibu lah beriman galo, tidak? Lah beriman dan bertakwa galo. Apa buktinya? Buktinya masih galak ke masjid. Kemudian di dalam masjid masih galak zikir, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran. Nah itu untuk membuktikan, karena memang iman kita ini abstrak. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, iman kita ini abstrak. Artinya apa? Tidak bisa atau tidak kelihatan. Nah untuk membuktikan iman itu kelihatan, ya, sebagai katakanlah umat Nabi Muhammad, maka dibuktikan dengan cara apa? Amaliyah kita sehari-hari. Kita sholat, pergi dari rumah ke masjid, itu membuktikan kita beriman. Puasa kita di bulan Ramadan, membayar zakat, kita berinfak, sedekah, kita membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan lain sebagainya. Itu bukti kalau kita mengaku orang beriman. Maka di dalam surat Al-Ankabut, kalau Bapak Ibu buka dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamannal kadzibin. Makna ayat itu Bapak Ibu, kita yang mengaku beriman ini, kata Allah di dalam ayat tersebut, melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amun jiki tong pelembang, kamu tuh jangan ngaku beriman, kata Allah. Kira-kira cak itu Bapak Ibu, jangan kamu ngomong beriman. Orang beriman itu sudah pasti aku uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, orang beriman itu sudah pasti aku uji, kata Allah. Maka ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka dipastikan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, semua kita akan menjalani yang namanya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja bentuk ujian itu? Kalau kita merujuk di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 155 itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyirus sabirin. Setiap hari mungkin Bapak Ibu kalau takziah atau dalam membaca Al-Quran itu, ayat itu kalau benar-benar dipahami Bapak Ibu, bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, tapi bagaimana kita benar-benar memahami dalam arti mentadaburi, kita renungkan ayat tersebut, maka Allah itu akan memberikan ujian-ujian kepada hambanya di muka bumi ini. Entah itu berupa rasa takut, cemas, kekurangan harta, bahkan kehilangan jiwa orang-orang yang kita kasihi. Dan itu adalah bentuk apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menunjukkan apa? Allah itu maha adil.
Jadi artinya apa? Orang yang memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan itu pun adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah. Bagaimana dengan rakyat biasa yang dia kesulitan dalam ekonomi dan lain sebagainya? Itu pun adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pagi ini Bapak Ibu lagi duduk mendengarkan ceramah, tausiah singkat, itu pun ujian. Apa ujiannya? Benar-benar fokus tak? Mengikuti tidak? Atau jangan-jangan badan baik duduk di masjid tapi pikiranlah di luar, nak kemana pagi ini, nak jogging, apa nak ke pasar, apa nak ke Cinde? Atau sambil ingok jam, kelamunya Ustaz, tadilah dia omongin MC 6 kurang 10, sambil terus ingok, subhanallah. Itu pun sadar atau tidak adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, paling tidak Bapak Ibu, kita orang beriman ini harus memiliki apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, oleh-oleh pagi ini dari saya untuk Ibu, balik lagi adulimu paling tidak. Kalau kita benar mengaku orang beriman, ini masalah akhlak, harus memiliki paling tidak. Nabi SAW mengajarkan, pertama harus kita memiliki yang disebut dengan darul wasi'ah. Saya ulangi lagi baik. Yang pertama kalau kita mengaku orang beriman, kita harus memiliki apa? Darul wasi'ah. Apa itu darul wasi'ah? Rumah yang luas. Rumah yang luas, yang lapang. Tapi ingat Bapak Ibu, yang dimaksudkan rumah yang luas, yang lapang itu bukan rumah yang mewah, yang mesti rumahnya bertingkat-tingkat begitu kan? Mobilnya mewah mengkilat, istrinya cantik mengikat, duitnya berlipat-lipat, kemana-mana ada bodyguard. Tak tahu siapa dia? Oh, pejabat atau konglomerat. Subhanallah. Nabi mengajarkan yang dimaknai maksud daripada darul wasi'ah, kita mesti memiliki hati yang lapang. Maka dalam proses kita bermasyarakat, dalam kaitan kita hablum minan nas, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami atau ayah di rumah, bagaimana kita mesti juga bisa memiliki hati yang luas, yang lapang. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga tadi kita memiliki tanggung jawab terhadap siapa? Istri dan anak-anak. Bahkan dalam lingkungan besar skala negara, siapa dia? Kepala negara, presiden. Lingkungan terkecil tempat kita tinggal, ada di situ RT atau RW. Maka tentulah dalam kaitan hablum minan nas, sekali lagi Bapak Ibu, dalam hal perbuatan, tingkah laku dan lain sebagainya, tidak akan pernah luput dari sorotan seseorang. Dari mata yang digunakan untuk melihat, dari telinga yang digunakan untuk mendengar, dari mulut yang fungsinya untuk berbicara dan lain sebagainya. Terkadang ada seorang hamba Allah, mohon maaf sebut saja, misalnya dalam lingkup pengurus masjid, didatangi oleh salah satu jamaah, memberikan masukan, ide, saran ataupun gagasan dan lain sebagainya. Maka mesti pengurus masjid tadi menerima dengan hati yang lapang, apapun itu bentuk masukannya atau saran kritiknya. Jangan istilah bahasa langsung, Menjung Plembang tahu Pak, mata kau mau sudah-sudahlah kau nak masukan, kau ke masjid lagi jarang, begitu kan? Seakan-akan dia itulah yang setiap hari ada di dalam masjid, dan dia itulah nak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mesti dengan kalimat yang tentunya membuat dia tadi tenang, kita juga tenang menghadapinya. Artinya apa? Ketika apa yang disampaikan tadi mungkin secara akal kita agak kurang masuk akal atau belum akal kita nerima, kita ngomong, kita sampaikan dengan kalimat, oke Pak, insya Allah apa yang Bapak sampaikan kami tampung dulu lagi kami bawa dalam rapat. Mungkin begitu yang lebih baik daripada langsung dia sudah-sudahlah kau nak hadir lagi tidak pernah majelis taklim kau balik terus duluan, misal, mohon maaf. Artinya kita juga harus benar-benar memiliki hati yang lapang. Begitupun dalam hal ada orang yang mungkin dia bersalah atau kita yang bersalah, dan tentu sebagai hamba Allah kita tidak akan pernah luput yang namanya dari kesalahan, kealpaan. Ibu bapak, Nabi menyatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya al-insan khata'an nisyan, manusia itu sering galak berbuat salah atau khilaf atau galak berbuat dosa. Maka Nabi SAW kembali melanjutkan dalam hadis yang lain,
at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang dia bertaubat atau dia menyadari apa kesalahan dia tadi dan dia benar-benar minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa hambanya tersebut. Dipastikan Bapak Ibu, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Yang jadi masalah ini dalam kehidupan kita dewe. Kita punya tetangga, kita menyadari salah, datanglah kita ke rumah tetangga, minta maaf, menyadari kesalahan tadi. Terus terang, misalnya si A tadi, ibu tadi datang kepada si B, menyatakan atau mohon maaf. Sudah datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Aku Bu. Oh, duduk. Tamu disambut dengan baik. Ada apa Bu? Ibu aku ni sebenarnya ada yang nak ngomong ke Bu. Selama ini yang galak ngomongi kamu main-main, aku. Oh, jadi kau. Selama ini akulah ngomong ke sana, lah sudah berprasangka. Tapi dia menyatakan bahwa benar-benar dia mohon maaf. Kenapa? Karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dia rasakan di dalam diri dia tadi, dia menyadari itu semua. Yang jadi masalah tadi apa Bapak Ibu? Ketika dia sudah menyampaikan kesalahan tadi, dia minta maaf. Ternyata ada hamba Allah yang dia udah galak maaf ke. Sudah balik. Nak puasa atau kaki Idul Fitri kau nak minta maaf, tidak aku maaf ke. Nak sampai kiamat kelang 2 hari lagi, tidak aku maaf ke. Kaget kau tunggu balasnya. Sampai sedemikian, ada yang mengatakan demikian. Subhanallah. Berarti mohon maaf Bapak Ibu, hamba Allah ini kategori sombong. Kenapa saya katakan sombong? Bukankah Allah tadi innallaha ghafurur rahim? Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun kan? Manakala kita sebagai hamba Allah bersujud, bersimpu kita di hadapan Allah, minta ampun kita kepada Allah, kita bertaubat, yakinlah Bapak Ibu, Allah akan mengampuni, Allah akan memaafkan sebanyak apapun dosa-dosa kita, walaupun sebanyak buih di lautan, kecuali kita tidak mensyirik atau menyekutukan Allah. Maka yang pertama tadi, hamba Allah tadi, ada orang yang datang kepada dia minta maaf, masih ada rasa sakit hati. Percaya tak Bapak Ibu? Ibarat paku, ya, kita tancapkan ke dinding, lantas kita cabut paku tadi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah waktu ibu mencabut paku tadi masih ada bekas? Masih ada. Walaupun ibu atau bapak sudah memaafkan dia, tapi rasa di hati masih ada membekas. Cak mana Ustaz aku nak ngilangnya? Sakit di sini lah, sakitnya tuh di sini. Itu baru dengan tetangga, belum suami istri. Suami istri Bapak, mohon maaf, kita punya salah dan bini, hafal dia Pak kesalahan gitu. Walaupunlah sudah diinjak ini, dibeli kayak ini, pernah kita melakukan kesalahan, ingat dia. Itulah karakter seorang hamba Allah yang diberikan, ada kelebihannya Pak. Jadi seorang ibu itu, seorang perempuan, mohon maaf itu juga diberikan kelebihan oleh Allah. Apa kelebihannya Bu? Waktu membangun rumah tangga itu, ketika ada percekcokan, perselisihan, ada yang ibu rasakan dengan suami tadi, tidak lemah di mata ibu dan lain sebagainya, aku yakin tidak pernah akan lupa apa yang pernah dilakukan oleh suami tadi. Tapi ibu juga harus menyadari, ketika suami tadi banyak berbuat kebaikan, misalnya 10 Pak, kita berbuat kebaikan kepada istri tadi atau kepada ibu, tiba-tiba kita melakukan satu kesalahan, apa yang terjadi Pak? Yang 10 tadi masuk satu kesalahan, hilang baik Pak. Dia ingat yang sikok itulah. Mohon maaf bukan aku nak nyat, bukan. Tapi ini survei membuktikan. Nah, begitu juga Bu, ketika seorang suami ada yang galak cuek, diajak ngomong cacat dan dengar segala. Sebenarnya seorang bapak atau suami tadi, dia tuh dengar. Cuman tipikal dari suami itu ada yang kayak itu, tapi dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Maka hati yang luas, hati yang lapang itu harus selalu hadir dalam diri kita yang mengaku orang beriman. Apapun itu bentuknya, ide, gagasan, saran. Yang kedua, itu tepat jam itu Ustaz. Aku sambil ingat jam, kayak lupa. Ini renungan pagi ini Bapak Ibu. Orang beriman mesti memiliki, yang kedua tadi, darul wasi'ah, hati yang luas, hati yang lapang. Maka yang kedua kita harus memiliki wadabbatin farihah. Wadabbatin farihah, apa dia itu? Kendaraan yang cepat.
Kita dalam hal menjalani hidup ini juga harus memiliki kendaraan yang cepat. Maknanya apa? Bukan berarti dalam hidup ini, dalam sebuah rumah itu harus memiliki motor yang 160 cc kecepatannya tak? Atau mobil yang roda 4 kemudian juga memiliki kecepatan yang luar biasa, 1000 cc, 1600, 2000 cc, dan bukan itu. Maka yang dimaksudkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadabbatin farihah, itu makna daripada kendaraan cepat tadi adalah dalam hidup ini mesti kita memiliki hidayah iman. Itulah Nabi senantiasa mengajarkan kepada sahabatnya di dalam surat Ali Imran ayat 8, Bapak Ibu. Di situ petunjuk yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Supaya dalam hidup ini kita tetap dalam hidayah iman tadi. Maka amalkan Bapak Ibu doanya, Bu. Setiap hari dibaca, Pak. Bagi yang senang atau membaca surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa itu, Pak. Bagaimana supaya kita dalam hidup ini senantiasa tetap dalam petunjuk hidayah dari Allah, terutama hidayah iman tadi. Itu tadi, karena iman tadi, Pak, kadang-kadang kita ni iman kita ni, sekali lagi saya ucapkan, Pak, kadang-kadang melagi stabil, rajin ke masjid, Pak, rajin dia memberikan infak sedekah. Kalau lagi labil, apalagi kalau anak muda tu lagi buntu. Everything I do it buntu. You know, everything I do it buntu. Woi, pengurus masjid tadi biasanya ada di sebelah dia, mana bapak itu? Rupanya lagi masalah segala macam. Jadi ketika ada masalah, ada yang dia tak lagi ke masjid. Cak mana nak nyelesaikan masalah tadi? Nah, kita ini Bapak Ibu, dalam hal hidayah iman tadi, memang harus benar-benar terus dijemput. Artinya ikhtiar kita sebagai hamba Allah, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti. Ya, supaya tetap dalam petunjuk hidayah iman tadi. Jadi iman itu datang dan pergi, menebal dan menipis, bertambah dan berkurang. Saya ulangi lagi, Pak, Bu. Iman kita ini sifatnya menambah, berkurang, menebal, menipis, mendekat, jauh. Lagi di dalam masjid ini, aku yakin iman Bapak Ibu ini menebal galau, lagi bertambah galau, ya tak? Sambil zikir, wirid dalam hati, ya tak? Oh, banyak yang diucapkan kalimat-kalimat thayyibah tadi. Selepas acara ini balik dari sini, wallahu alam, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Apakah sama kondisi tadi seperti yang kita berada di dalam masjid rumah Allah yang mulia ini. Nah, jadi kembali kepada hidayah iman ini, Ibu bapak jamaah sekalian, sekali lagi, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan mudah-mudah hidup ini galak memvonis. Saya ulangi lagi, Pak, apa makna daripada mudah-mudah memvonis? Kadang ada orang yang kita lagi pergi ke masjid, dia masih duduk-duduk, ya tak, nyogok-nyogok dalam situ. Kita sebagai orang tadi nak berbuat baik, tegurlah, payu ke masjid. Sudah, tidak ada, dia lajulah, Pak, kamu duluan. Bapak tadi belum nak pergi, kau dah ke masjid, masuk neraka kau. Pergilah cepat-cepat. Langsung memvonis, kau masuk neraka. Seakan-akan kita yang pergi ke masjid tadi, kita yang masuk dalam surga Allah. Itu namanya memvonis. Artinya, Pak, ketika kita sudah mengajak orang tadi, tidak perlu kita ngejuk embel-embel yang lain. Kalaupun nak ngejuk embel-embel yang lain tuh, ngomong baik secara terus terang, duduk berdua. Jangan tegak-tegak saja itu langsung memvonis. Maka hidup ini harus optimis, jangan pesimis, dan hindari kebiasaan suka memvonis. Berapa banyak di antara kita masih galak memiliki sifat memvonis. Seakan-akan kita itulah yang paling bagus, yang paling baik, yang paling alim, yang paling soleh, yang paling fasih bacaan ayat Al-Quran. Jadi artinya apa? Ketika mau mengajak orang berbuat baik tadi, mau melakukan perubahan dalam makna hijrah, itu alangkah baiknya. Kalau pacak ngomong berdua, ada terus terang, nah diajak begitu.
Ibarat kita tuh saling, istilah bahasa tuh dari hati ke hati ngomong. Kalau nak nunjuk masukan tuh yang sifatnya membangun. Dan ketika kita memberikan masukan tadi atau menegur dengan sifat yang baik yang membangun, kita pun mendahului telah memberikan contoh. Maka orang bijak mengatakan, memberi contoh dengan perbuatan lebih baik daripada perkataan. Saya ulangi lagi Pak, Bu. Memberi contoh dengan perbuatan lebih baik daripada perkataan. Contoh, Allahu Akbar, terdengar di dalam rumah suara azan. Kata bapak tadi ngenjuk tawanan, nah nak, pergilah ke masjid, azan lah berkumandang. Bapak tadi bagus dengan perkataan tadi, nyuruh anak pergi segera ke masjid. Beda dengan rumah yang kedua, Allahu Akbar, azan berkumandang. Si bapak langsung pergi ke masjid. Ibu nyengok bapak atau suami itu ke masjid ngomong, nah nak, nyok papa kau, ayah kau lah pergi ke masjid, nyusullah sanu. Artinya apa? Si bapak yang kedua tadi sudah memberikan contoh. Belum dia ngomong, memberikan contoh dulu. Ini tak pergilah ke masjid, bapak yang masih depan rumah megang remote nonton TV. Oh, masih ngubah channel, masih azan. Subhanallah. Itu maknanya Pak. Itulah tadi kaitannya. Kadang-kadang iman kita tadi lupa. Beda. Maka kita harus terus berupaya untuk mengasah. Dengan cara bagaimana? Ya harus terus kita upayakan. Di samping kita berdoa, maka nilai-nilai amal soleh yang setiap hari kita lakukan haruslah istiqomah kita kerjakan, konsisten. Saya ulangi lagi Pak, konsisten. Istiqomah dalam bahasa agama itu tidak mudah Pak. Sederhananya masjid yang luar biasa ini, Al-Munawwarah ini kalau Bapak Ibu sudah niatkan untuk berjemaah setiap 5 waktu, pertanyaannya Pak, kadang-kadang amal lagi konsisten, lagi istiqomah, tiba-tiba hujan. Gara-gara hujan ada alasan di tempat hujan, tidak ke masjid. Tepat memang alasannya. Tapi kalau dia konsisten, nak hujan nak petir, make alat hari inilah canggih, payung ado, jas hujan ado, mobil ado, pergi. Itu konsistenian Pak. Kati urusan. Namun bahasa istri, ay Pak hujan Pak, usah lagi kamu sakit masuk angin segala macam. Kati urusan. Namunnya ajal itu sudah Allah yang menentukan. Subhanallah. Ini lain Pak, hamba Allah yang sudah memiliki tingkat makom yang memiliki istiqomah itu lain. Makanya kita itu sekali lagi harus tetap dalam petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW memberikan contoh yang kita mengaku orang beriman tadi. Maka kita harus memiliki yang disebut dengan wasaubun jamil. Mesti kita memiliki dalam hidup ini pakaian yang indah, yang bagus, yang mewah. Maka pakaian yang baik, yang bagus, yang indah itu bukan mesti yang nak mahal-mahal. Yang kalau dipandang dilihat oleh orang tuh, wes, ini produk bagus ini, keluaran baru ini, merek baru ini. Bukan. Tapi apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasaubun jamil, maknanya adalah pakaian yang indah, yang bagus itu dalam hidup ini mesti kita menampilkan akhlakul karimah. Akhlak yang baik, akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji, akhlakul mahmudah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu kan Al-Quran menyebutnya, bahwa sungguh di dalam diri sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu memiliki yang disebut dengan uswatun hasanah, contoh suri teladan yang bagus, yang baik. Maka mulailah kita dari lingkungan keluarga kita untuk memberikan contoh tadi Pak. Kita sebagai suami, sebagai istri, ya tak? Anak pun demikian. Bagaimana kita dalam hal beretika orang tua kepada orang tua. Maka diajarkan, dididik. Istilah kalau bahasa sujud itu dibudayakan dalam rumah tangga. Anak tadi nak pergi ke sekolah, sujud dengan bapak ibunya. Ada kakek yang sujud dengan kakek. Dibudayakan. Jangan, Assalamualaikum, pergi. Ngangkat tangan tidak. Tidak lagi semacam jadi hal yang dianggap. Subhanallah Pak, ada makna juga loh di situ Pak. Mengajarkan etika supaya anak itu memiliki karakter yang bagus. Dia hormat, dia patuh dan tunduk, menghargai orang tua, hormat kepada orang tua, tidak asal. Jadi wasaubun jamil, memiliki pakaian yang indah, maka kita tampilkan dalam kehidupan kita itu akhlak yang baik.
Bukankah Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya hari ini Pak, banyak orang yang pintar, tapi galak tak punya akhlak tadi. Kemana akhlaknya tadi? Adab etika tadi adalah mencerminkan akhlak juga Pak. Maka memang kita ini harus saling hormat menghormati, begitu kan? Saling kasih mengasihi dalam kehidupan. Itu bentuk dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ini tidak mudah nian keluar ucapan itu galak menghujat atau mencaci maki, mencela. Kenapa? Karena dia menjaga lisan. Ketika seseorang itu bisa menjaga lisan, berarti dia mengamalkan dalam ajaran Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, ngomong yang bagus. Kalau tidak baca, lebih baik diam. Yang jadi masalah itu Ustaz, aku tidak baca diam. Nak ngomong baik, nak ngoceh baik, yang sini baru ngomong aku lah 10, baru siku aku lah 20. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, untuk menahan ini juga termasuk ujian dari lisan-lisan, kalimat-kalimat yang dapat membuat perasaan seseorang itu bisa jadi tersinggung. Alangkah baiknya ketika kita ngomong, berbicara itu, yang mendengar tadi merasa disirami, kalau bahasa kita tadi, yang dia dalam keadaan tadi gelap jadi terang, yang dia keruh tadi jadi bersih, jadi bagus. Berkat ada ucapan yang kita sampaikan tadi memberikan solusi, ide, gagasan, hikmah sampai kepada mengajak zikrullah. Yang jadi masalah tu hari ini apa Pak? Sudahlah, apa yang kau omong itu aku lah tahu galo. Langsung dipatahkan itu Pak. Kau tu belum seberapa, aku ni lebih tua dari kau. Tidak? Seakan-akan cak itu. Subhanallah Ibu Bapak, kita ini harus bisa menerima Pak. Ketika ada hal yang baik, itulah fungsi telinga yang diberikan oleh Allah. Ketika ada hal yang baik, kita dengarkan. Tapi kalau mungkin yang kurang baik, untuk apa didengarkan, begitu kan? Yang hanya mengucapkan kalimat cacian, makian dan lain sebagainya, itu nambah dosa baik. Terakhir Ibu Bapak jamaah sekalian, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang mengaku umat tadi, yang mengaku beriman tadi, maka paling tidak yang terakhir kita harus memiliki wasirajam muniro. Apa itu wasirajam muniro? Maknanya adalah keluasan ilmu. Buktinya adalah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, di dalam Al-Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan? Ibu Bapak hafal gak lo kan? Itu wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia. Allazi 'allama bil qalam. Dia mengajar manusia dengan perantara qalam atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Maknanya apa? Perintah yang disebut dengan ayat yang pertama ini adalah membaca. Maka baca diri sendiri. Jangan sibuk komentari kehidupan rumah tangga orang, sibuk komentari si fulan. Baca diri dewe. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Galak-galaklah menghisap, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita sebelum kaget kita di hari yaumil akhir, dihisap, ditanya. Maka keluasan ilmu yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu, kita harus terus menambah wawasan, bekal yang disebut dengan ilmu tadi. Maka wajar kalau Bapak sebagai orang tua memiliki putra putri, disekolahkan anak tadi mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi, supaya anak tadi diberikan bekal ilmu. Dan tidak cukup yang namanya pendidikan itu formal, ada informal. Hari ini Bapak Ibu sudah tidak lagi duduk di bangku sekolah seperti itu. Apakah berhenti, stop belajar? Tidak. Ingat Nabi SAW mengatakan, yang disebut dalam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu ain hukumnya bagi setiap laki-laki atau perempuan. Bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari sejak buayan sampai liang kubur.
Keberadaan ibu bapak kita hari ini adalah bentuk sarana untuk menambah wawasan ilmu tadi. Jadi bukan hanya di bangku sekolah, hadir kita dalam majelis ilmu, majelis zikir, itu adalah bentuk untuk menambah ilmu atau wawasan terutama agama. Dan bekal-bekal itu semua menunjukkan ketika kita bertambah, terus lagi kita hadir lagi, minggu depan hadir lagi, kemudian kita hadir lagi di majelis tempat lain, seakan-akan terus bertambah ilmu tadi Pak. Semakin kita galah hadir itu, tambah terus ilmu tadi, menunjukkan kita tadi miskin ilmu. Saya ulangi lagi Pak, masih banyak ternyata kita kekurangan. Ilmu Allah di muka bumi ini luas, subhanallah. Tapi ada orang yang dia merasa diri dia hebat, sudah tinggi ilmunya, sedikit-sedikit dia menyalahkan orang. Seakan-akan dia itulah punya pendapat sianu yang dia sampaikan. Padahal dia masih banyak kurang bacaan, kurang kalau bahasa kita tuh Pak, piknik dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau kita sudah menambah wawasan itu Pak, mestinya kita menjadi orang yang tawadu, rendah hati. Mungkin kita mendengarkan pendapat berbeda, tapi satu sisi bisa jadi hari minggu depan kita akan menambahkan pendapat yang berbeda lagi. Maka dalam kehidupan ini kita harus siap-siap menerima perbedaan pendapat. Saya ulangi lagi Pak, kata kuncinya. Hari ini Bapak Ibu dalam hal menambah wawasan ilmu, terutama ilmu agama, siap-siap untuk menghadapi berbagai perbedaan pendapat yang mungkin Bapak Ibu selama ini pelajari, ada hal yang berbeda. Harus siap menerima itu, karena perbedaan itu adalah rahmat. Mohon maaf sebagai contoh, kalau sholat subuh ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut, ya siap-siap. Khilafiyah itu harus kita hadapi. Jangan menyalahkan yang tidak berkunut, yang tidak berkunut dan lain sebagainya. Tidak. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang kita yakini dan tidak memvonis seseorang. Itulah makna orang yang memiliki keluasan ilmu. Tidak mudah-mudah memvonis, istilah bahasa lagi apa lagi, nak mengadu domba, memfitnah dan lain sebagainya. Nah, ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini jadi renungan kita Pak pagi ini, supaya ketika kita diberikan nikmat hidup yang singkat ini, benar-benar kita gunakan untuk beribadat dan berprestasi dalam hidup dan kehidupan ini dengan cara fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba terus untuk berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap usaha yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 di ujung ayat terakhir, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang dia berharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan. Wala tusyrik billah, dan jangan dia menyekutukan atau mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, dan kalau ada yang benarnya sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau tausiah pagi ini Pak Haji terlalu panjang, silakan dipendekkan. Kalau terlalu pendek, silakan dipanjangkan. Karena aku yakin jamaah Masjid Al-Munawwarah pinter galau manjang ke yang panjang dan pendek, memendekkan yang panjang dan memanjangkan yang pendek. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada. Syukran Ustaz. Ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz kita yang telah memotivasi kami semuanya. Saya mungkin perlu sedikit perkenalkan, beliau ini sebenarnya anak sahabat saya. Mungkin Ustaz Zulfikar juga belum terlalu tahu ya. Saya dengan Pak Karim Subeki itu sudah 35 tahun mungkin tidak ketemu. Ya. Dulu kami tahun 80-an, Palipatan ya. Palipatan di Inspektorat, Pak Karim Subeki itu di Kodam ya. Sampaikan salam kami semua di sini, dan dia pernah ya memberikan ceramah di sini. Waktu itu masjid kita ini masih kecil ya. Tahun 80-an kalau nggak salah. Tahun 90-an 98 saya udah rasanya enggak pernah ketemu lagi. Nah, Pak Karim Subeki ini orang yang sukses. Anaknya telah menceramai kita juga. Nanti anak Pak
Pikor ini juga ada nggak dibawa sini? Ada ya, anaknya? Ada. Nah anaknya ini juga bisa menceramai kita juga nanti ya. Mudah-mudahan ini yang katakan sukses. Sementara ya kalau saya sendiri ya belum sukses. Tidak ada satupun juga anak yang jadi ustaz. Dan saya memang bukan ustaz. Biasanya anak itu tidak jauh dari katanya orang tuanya. Kalau anaknya ustaz, bapaknya ustaz, nah anaknya ustaz. Ini betul-betul ya, saya mengapresiasi sekali bahwa yang inilah yang kita harapkan itu anak kita juga memang jadi ustaz. Artinya bisa memberikan pengetahuan kepada orang, bukan untuk kita sendiri, ya, tapi untuk berjihad kepada orang-orang lain. Jadi luar biasa. Saya panggil Ananda saja karena dulu mungkin masih kecil sekali, Pak Zulpakar, tahun 80-an kami, saya nggak tahu Ananda tahun berapa lahirnya, tahun 80-an juga, tapi Pak Karim Subeki itu bedanya dengan saya itu 1 tahun kalau nggak salah, ya. Dia tuh sekarang umurnya 73 atau 74 mungkin ya. Saya 72. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengomentari beliau ini memang anak ustaz penceramah kondang, ya. Tapi bedanya sedikit, kalau Pak Karim Subeki dulu dia banyak sekali guyon-guyonnya. Pak Karim Subeki itu guyon-guyonnya banyak. Ini serius nanti ini, Dak. ditambah-tambahi sehingga saya masih terkesan dengan beliau, itu memang luar biasa. Ya bukan berarti apa, bedanya sedikit, ada guyon-guyonnya begitu. Beliau ini kayak marah-marah, tapi betul-betul memotivasi kita untuk kita memang banyak kekurangan ini tadi. Ini komentar saya, silakan Bapak Ibu bertanya. Saya hanya minta sampaikan salam saya. Dan dulu kami memang tidak ada HP, zaman dulu sering telepon-teleponan di rumah. Nah, nggak tahu lagi nomor telepon di rumah, nggak ada lagi teleponan di rumah. Ini saja Bapak Ibu sekalian, saya mengomentari ustaz kita yang kondang ini, jihadnya luar biasa. Saya sering ketemu di tempat-tempat pesta kalau nggak salah ya, Pak Zulpakar, anak Anda Zulpikor, sering ketemu juga, jadi sudah mulai masuk. Tapi prinsip saya hanya mendoakan jangan kalah dengan orang tua. Kalau dia kondang di Sumatera Selatan, kalau bisa nanti bisa ke tingkat nasional. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ibu-ibu? Ada ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seperti Pak Subur tadi memperkenalkan diri, saya adalah ibu mertua dari Pak Fadlah, masih sepupu dari Pak Zulpikor. Yang ingin kami tanyakan Ustadz, tadi alhamdulillah kami sudah mendapatkan pencerahan dari Ustadz, rumah yang luas dan selain sebagainya. Ini memang tuntunan dan ajaran agama kita yang selalu kita harapkan untuk istiqomah dalam kita menjalankannya. Kita sudah berusaha Ustadz, pergi ke masjid dan lain sebagainya, apa yang sudah dituliskan tadi sudah insya Allah kita lakukan. Nah sekarang apa kiatnya supaya kita istiqomah tadi Ustadz, supaya enggak yang kadang naik kadang turun iman kita. Yang kedua, ada orang-orang yang terdekat dengan kita agak gimana gitu ya, mungkin anak atau ponaan, sudah diberikan masukan, sudah dinasehati, tapi masih nekak dia tetap nekak. Bahasa kita Palembang. Nah mungkin ada doa yang bisa melembutkan hati mereka sehingga dia bisa menurut dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama, alhamdulillah saya di sini dapat kembali bersilaturahmi ya dengan jajaran jemaah dan pengurus Masjid Al-Munawwarah ini, yang alhamdulillah terakhir dengan ketua yayasan waktu itu Pak, di acara Pak Yahya Selma di hotel apa itu kemarin lupa. Alhamdulillah beliau sudah saya perhatikan, tetap mudah-mudahan istiqomah untuk terus mempergunakan
Kalau bahasa aku Pak, sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah ini. Kalau nak ngejar dunia, apalagi nak dikejar Pak Haji ini. Lah sudah galau dilewati. Aman bahasa aku kalau sudah ku analisa Pak, untuk ukuran beliau seperiode bapak di rumah tuh. Orde lama lah dirasuk ke, orde baru, orde reformasi. Lah sudah galau di jalan nih, lah sudah dilewati, dilalui. Nah artinya tinggal lagi mempergunakan sisa umur ini. Mak mano nak terus ibadat. Ibarat kalau punya anak cucung itu kan hiburan untuk nyenangkan hati tadi masih terjingo, alhamdulillah. Tinggal lagi kita sebagai anak Bapak Ibu. Saya ulangi, saya pribadi sebagai anak, mak manonian mempergunakan juga umur kita tadi untuk, mohon maaf, birrul walidain. Saya ulangi dah Pak, birrul walidain. Tahu artinya Pak Bu? Berbakti kepada orang tua. Berapa banyak orang tua tadi mendidik anaknya sukses galau, berdiri dewek rumah ada, sudah membangun rumah tangga dewek, tinggallah bapak ibu di rumah dewean. Saya ulangi lagi Pak, anaklah sukses galau, tinggallah di rumah tuh bapak ibunya dewean, ada pembantu loh yang ngurusinnya tadi. Anaknya hebat galau, dua laki bini kalau pergi ke masjid sudah keluar kaget bercerita, ngomongin anak-anaknya tadi, alhamdulillah si Anu tuh sehat, si Anu lah sukses. Ibarat kita Pak Jong Plembang ngamboi, tapi uang tua tadi tidak sadar. Bahasa aku tadi apa? Kamu tuh kedewean. Manu anak kamu tadi? Aduh galak ngeruani, aduh galak nyingoi. Oh tidak perlu Ustaz, teknologi canggih, video call. Lagi di mana nak? Alhamdulillah sehat Pak. Ketika uang tuanya sakit, apa yang terjadi? Telepon pula, tolong ngurusi bapak aku, digaji dibayar, nyuruh orang lain ngurusnya Pak. Apalagi lah terkapar, nganti popok segala macam disuapi wong tua tadi. Apa yang terjadi? Anaknya kemana? Sibuk masih mencari dunia. Maksud aku Pak, aku 6 beradik Pak. Aku anak yang pertama, aku cerita sama Pak Haji. Anak yang pertama, adik-adik aku di luar kota kalau udah kata Palembang. Aku tinggal di Gandus. Wong tua tadi di Remapala di Bukit Besar. Tinggal berdua. Sekarang yang ku guna Pak, ku tinggal ke rumah yang di Gandus, aku tinggal dengan wong tua. Wong nak ngomong apa terserah. Ngapa kau tinggal dengan wong tua? Tidak baca mandiri. Kati urusan itu Pak. Disitulah bakti aku kepada orang tua. Jadi aku setiap hari pacak komunikasi, nambah ilmu, nambah wawasan, tukar ide, pendapat, nanya ke tentang ayat Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Disitulah kita ngambil keberkahan dari orang tua kita tadi. Subhanallah, tidak banyak yang orang melakukan itu Pak. Ngapo sibuk masih dengan dunia dia itulah. Bahkan yang aku perhatikan, saking orang tua tadi Pak, walaupun anak tadi sudah katakanlah sudah mandiri, masih Pak wong tua nelponi, halo lagi ngapo kau? Lagi di mana? Sehat anak-anak kau? Sedih Pak. Artinya orang tua itu Pak, mohon maaf, masih dia berkesempatan untuk terus nanyoi kabar anak-anak tadi atau cucunya tadi. Tapi ada mungkin anak resek, kalau bahasa resek tahu Pak, kepeningan dia, dikit-dikit ditelepon, dikit-dikit telepon. Agak dia ngomong apa? Aku nih bukan budak kecil lagi. Padahal orang tua itu Pak rindu. Kapan aku kumpul? Kapan kita bisa kumpul? Jadi terkadang ada orang tua itu Pak, pengen dia ngumpul ke anak-anak, tapi sibuk. Semua anak-anak Idul Fitri sudah setahun tidak datang, ada mungkin Pak. Tapi apa yang terjadi? Ketika terdengar musibah, mohon maaf, kehilangan orang tua, apa yang terjadi? Baru balik misalnya Pak, anak-anak tadi tidak balik, sedih kalau Pak. Di situ kesempatan balik tadi ngapun? Dapat izin mungkin dari atasan, alasan tepat meninggal orang tua. Misal Pak, alasan tepat. Tapi kemana waktu orang tua sehat tadi? Makanya ibu bapak, apa yang saya sampaikan ini adalah pesan. Apa yang pernah saya sampaikan ini adalah pesan dari orang tua saya. Mumpung sehat, ada orang tua, berbaktilah kepada orang. Orang tua tidak perlu nak minta dibelikan ini, tidak perlu. Dia melihat ada dengan anak, sudah senang.
sudah senang. Mungkin dia bisa mendengarkan bacaan Al-Quran anak-anak. Mungkin dalam sholat anaknya disuruh jadi imam. Yang mungkin selama waktu itu ketika dia masih kecil-kecil diajarkan. Dan dia menyaksikan. Bahagia. Nah itu Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian yang terakhir, ya mudah-mudahan kalau berkesempatan Pak Haji Abdul Sobur diundang sini baca menyampaikan siraman rohani atau dalam momentum Hari Besar Islam, insyaallah beliau masih dalam keadaan sehat. Beliau tetap melaksanakan istilah itu, menyampaikan ajaran-ajaran risalah agama Allah dari masjid ke masjid. Kemudian pertanyaan Ibu tadi, bagaimana tips dalam istilah kita tuh istiqomah. Memang istiqomah ini Bapak Ibu, kalau bahasa sehari-hari galak mudahnya nak konsisten. Begitu kan? Nah istiqomah. Tapi dalam pelaksanaan, dalam prakteknya memang tidak mudah. Banyak hambatan, ujian, tantangan. Contoh Pak, ini contoh Ibu misalnya tidak lagi aktivitas banyak keluar. Setelah melaksanakan sholat, ada keinginan untuk menegakkan sholat sunat yang namanya duha. Katakanlah di rumah. Nah untuk menegakkan sholat sunat duha tadi, itu dijadikan pakaian dia sehari-hari, tidak mudah juga Pak. Bu, tidak mudah juga. Sholat sunat duha. Aman lagi sibuk, misalnya dia ada kondangan dan lain sebagainya, pergi lupa dia sholat sunat duha tadi umpama ada. Itu belum konsisten. Nah artinya Bapak Ibu, memang ketika kita mau benar-benar konsisten itu, hati kita, jiwa kita ini harus benar-benar sudah connect. Kalau bahasa kita sudah benar-benar apa yang kita cita-citakan, yang kita tujukan itu memang benar untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi Pak, untuk connect hati itu sudah menuju kepada Allah itu godaannya luar biasa Bapak Ibu. Iblis, setan tadi selalu datang. Maka yang kedua adalah supaya kita tetap istiqomah itu memang di samping niat harus ada kebiasaan-kebiasaan baik yang jadi rutinitas kita. Contoh, mulut kita ini Pak setiap hari mengucapkan kalimat baik. Subhanallah misalnya, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah. Dibiasakan terus. Kalimat-kalimat yang baik itu jadikan dalam kehidupan kita tuh bukan lagi sebagai kewajiban atau bahasa lain itu Pak atau Bu, kebutuhan. Jadi kalau dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, belum tenang hidup dia Pak. Nak tidur baik, dia mengucap baca Fatihah misalnya dah, ayat kursi, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu dibiasakan. Jadi dari niat, yang kedua istiqomah itu harus ada pembiasaan yang baik. Dan yang terakhir apa? Benar-benar ketika kita mengerjakan itu memang niat kita dewe, bukan karena orang lain atau karena sipulan tidak. Yang terakhir dibuktikan. Artinya apa? Harus ada, yaitu tadi dibuktikan, artinya action, bertindak. Jangan ngomong baik. Kita nih Pak, mohon maaf, galak duduk, aku nak main ini. Mulai kita merenung, aku nak main ini. Oh, singgoyo hayalan tadi Pak sudah tingkat tinggi, tapi tidak bergerak. Tidak bergerak. Tidak. Mohon maaf, mungkin termasuk aku juga Bapak Ibu yang hadir sini. Kadang-kadang lagi duduk, mulai gitu Pak, planning kita tadi, aku nak main ini. Tapi tidak bergerak. Kaki aku di masjid nak menghatamkan 2 lembar. Datang ke masjid bukan nak menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran 2 lembar. Ketemu kawan lama, oh ya apa kabar dulu, lama. Nah ngobrol lah juga. Lama dah ketemu, sehat ke? Oh sehat. Lupa tadi Pak di rumah tadi nak baca Al-Quran tadi yang sudah dia niatkan. Nah kira-kira begitu momentumnya. Jadi inilah jam 6 berapa? 10 ya. Ya, Ustaz ada satu lagi, ini ada Pak Kanwil Pak Hambali dari Dusun. Beliau ingin menyampaikan sesuatu untuk Ustaz. Fadhal Pak. Live gitu nih Pak. Silakan Pak Haji Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua jamaah subuh Al-Munawwaroh hari ini selalu diberikan Allah kesehatan lahir dan batin serta petunjuk serta lindungannya kepada kita semua. Amin, amin.
Terima kasih Pak Ustadz Zulfikar yang sudah menyampaikan tausiahnya. Kami bangga, saya saat ini berada di Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan Batu Raja. Woi, Batu Raja. Batu Raja. Saya menangkap tadi ceramah Ustadz yang menganjurkan bahwa semakin ilmu itu digali, semakin ilmu itu terasa kurang di kita. Nah, jadi bagi lansia yang sudah sangat intens dan istiqomah mengikuti jamaah subuh ini, di samping itu ada jamaah tadabbur khusus antara lain di hari Selasa dan hari Sabtu di masjid ini sudah lakukan. Jadi antusias, keinginan, himmah dari para jamaah ini alhamdulillah cukup tinggi dan cukup bersemangat. Artinya kalau Sinyal ya. menyitir dahulu ma bi khairi qaddin sayudrikuha mata syabal ghurab. Siapa yang menuntut ilmu itu tidak sungguh-sungguh, maka ilmu itu akan dia dapat ketika burung kakak yang hitam itu menjadi putih. Nah, jadi saking sulitnya, berarti ilmu itu harus selalu kita gali, harus kita pelajari, dan harus kita ikuti melalui majelis taklim dan pengajian-pengajian seperti subuh hari ini. Oleh karena itu, karena tadi Pak Sobur sudah menyebutkan Kakanda Karim Subki, kami mohon melalui Ustadz Zulfikar, kalau umpamanya belum ada yang ceramah untuk minggu depan, kami menyampaikan permohonan kepada Pak Karim Subki untuk dapat menyampaikan ceramah subuh minggu depan. Tolong sampaikan salam kami Pak Zulfikar kepada Kakanda Karim Subki sebagai harapan kami supaya beliau juga bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Al-Munawwarah. Saya kira itu saja sekedar tambahan barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah. Insyaallah nanti disampaikan apa yang beliau sampaikan tadi, dan walaupun keberadaan beliau Pak Haji Hambalid di Batu Raja rupanya lagi nyimak. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan beliau tetap sehat, terus istiqomah juga untuk mengajak bersama pengurus untuk memakmurkan rumah Allah yang mulia ini. Dan memang saya perhatikan Masjid Al-Munawwarah ini dalam hal kajian-kajian untuk meningkatkan dalam hal iman dan takwa, menambah wawasan, terus dilakukan untuk ya kebaikan-kebaikan, menambah terus. Jadi benar Pak, semakin kita ikut hadir itu ya semakin ternyata masih banyak kita nih kekurangan. Kadang-kadang mungkin sambil duduk, ya Allah nyesal aku ngapu dak dari dulu belajar. Kadang-kadang begitu juga baca Al-Quran, ya Allah ngapu dak dari dulu beda. Jadi ya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi teruslah kita minta supaya terus dalam petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja Bapak Ibu, cukup ya? Ya, cukup. Masih ada? Cukup. Karena menurut informasi konsumsilah siap. Ya, cukup Ustaz. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup dari kegiatan cawisan subuh Ahad pagi ini, semoga sekali lagi yang disampaikan ini ada manfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya pribadi, dan saya juga minta berdoa kepada Allah untuk kita semua, ibu bapak yang saya yakin ada di atas usia 50, 60, 70, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengaruniakan sehat walafiat, sehat walafiat, untuk terus kita sama-sama sekali lagi memakmurkan rumah Allah yang mulia ini, yang pada akhirnya nanti kelak di hadapan Allah kita kembali dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salatullah salamullah